Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Ma'ruf, mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan gambaran secara umum bagaimana caranya untuk menggunakan atau mempraktikkan model pembelajaran problem based learning pada saat pembelajaran. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita cek bersama-sama. Pada sebuah kegiatan pembelajaran, kita mengenal 3 sesi kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutupan. Nah, saya akan mulai dari pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Apa ada yang tidak berangkat? Lengkap semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, bangkunya, dan sampah-sampah yang ada di meja, yang ada di lantai, yang ada di laci. Silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Kita pastikan kita siap untuk melakukan pembelajaran. Kita siap, tempat kita siap, peralatan kita siap, sehingga nanti tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Ayo silakan anak-anak semuanya bergerak. Baik, semuanya sudah tertata rapi. Ada yang belum mempunyai wudhu? Ya, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk wudhu ya. Silahkan. Sebelum kita menuju ke materi yang selanjutnya, kita akan mereview materi pada pekan-pekan yang lalu. Sebelum ini kita sudah mempelajari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, mencari masanya, mencari gayanya. Apakah kalian semua ingat? Ingat? Oke, bagus ya. Kalian semua sudah mengingatnya. Dan tolong sebutkan satu orang urgensi untuk mempelajari materi dinamika partikel. Silakan satu-satu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ya. Ada yang bisa nebak atau ada yang mungkin ingat materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Silakan. Ya, tepat sekali. Gaya gesek. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah menyelidiki karakteristik gesekan statik dan gesekan kinetik melalui pengamatan terhadap masalah yang akan disajikan dengan baik dan benar. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengolah data pengamatan dengan baik dan benar. Ada yang bisa menyebutkan penerapan gaya gesek pada kehidupan sehari-hari? Silahkan acungkan tangan. Silahkan Mas Fauzan. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Silahkan Mas Andi. Sip ya. Jadi begitu ya. Setiap hari kita berjumpa dengan gaya gesek. Mengapa? Karena kita melakukan interaksi dengan benda-benda di sekitar kita. Contohnya seperti sepatu dengan lantai, ban motor dengan jalanan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tentang gaya gesek. Kalian siap? Langkah selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, untuk model problem based learning itu diawali dengan orientasi terhadap masalah. Nah, orientasi terhadap masalah ini dilakukan oleh guru kepada siswa yang sudah dibentuk
ke dalam beberapa kelompok. Penyampaian masalah itu bisa disampaikan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah dengan menggunakan penjelasan secara lisan atau dengan menggunakan bacaan di buku atau e-book atau internet, atau dengan menggunakan video beserta penjelasan dari guru untuk membantu siswa atau merangsang siswa menemukan masalah yang akan dibahas. Contohnya sebagai berikut. Dalam aspek kehidupan tertentu, contohnya seperti atlet MotoGP, atlet motocross, atlet balapan F1 dan lain sebagainya, gaya gesek sangat penting untuk diperhitungkan. Sebagai contoh, saya akan menceritakan melalui sebuah kisah seorang pembalap favorit saya, Valentino Rossi, yang dia itu kalah di arena Jerez ketika tahun 2017 dan hanya finish pada urutan ke-10. Nah, mari kita simak videonya bersama-sama. Pada tahun 2017 silam, Valentino Rossi hanya mampu finish di posisi ke-10 ketika menjalani balapan MotoGP di Jerez. Nah, kekalahan ini diduga karena kesalahan dalam pemilihan ban. Bagaimana pemilihan ban ini bisa sangat berpengaruh kepada performa detector? Mari kita pelajari masalah berikut ini dengan seksama melalui LKPD. Setelah langkah yang pertama dilakukan pada kegiatan inti, maka kita memasuki langkah yang kedua, yaitu membimbing siswa untuk mempelajari masalah yang tadi sudah kita sampaikan. Dimulai dengan membagikan LKPD yang sudah kita buat, dan kemudian siswa diinstruksikan untuk mempelajari masalah tersebut berdasarkan LKPD, sehingga pembelajaran akan lebih terarah. Contohnya sebagai berikut. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini berbasis masalah, maka saya akan menginstruksikan kepada kalian untuk mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang nanti kalian akan cari sendiri melalui panduan pada LKPD yang telah saya buat. Silahkan ketua kelas maju ke depan mengambil LKPD ini dan membagikannya sesuai dengan kelompok tentor masing-masing. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ tertulis langkah-langkah untuk menemukan masalah. Ya, saya hanya menentukan tema besarnya saja. Silahkan kalian cari masalahnya. Nanti kalian juga cari solusinya dan nanti presentasikan di depan. Dan pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama mengetahui konsep gaya gesek. Dapat dimengerti? Oke. Kalau begitu silahkan kalian berdiskusi. Saya akan memandu dari kelompok ke kelompok. Ya, jadi silakan kalau misalkan ada kesusahan langsung ajukan tangan saja. Nanti saya akan datang ke situ, ya. Mas, itu kan masalahnya kan sudah saya tentukan temanya gaya gesek. Jadi tidak boleh lepas dari itu. Mas kan mengkaji tentang jenis ban pada MotoGP. Nah, dan mengapa ban-ban tersebut dipilih? Itu digaji berdasarkan gaya gesek itu ya. Jadi tidak boleh lepas dari gaya gesek. Oke. Dan artikelnya bisa kalian cari melalui artikel-artikel yang ada di Google ya. Jadi saya membebaskan kalian menggunakan gadget, menggunakan buku yang ada. Silahkan ya. Oke. Ada yang bingung lagi? Setelah melakukan kegiatan penyelesaian masalah, yang dilakukan selanjutnya adalah mengembangkan dan mempresentasikan
solusi yang telah ditemukan. Ini dilakukan oleh setiap kelompok dengan perwakilan satu orang. Jadi setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka. Nah, yang terpenting dalam kegiatan ini adalah kita harus mengapresiasi kegiatan belajar yang mereka lakukan dengan mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya setelah mereka melakukan presentasi. Dan yang kedua adalah kita meluruskan hal-hal yang kurang benar dari apa yang mereka sampaikan supaya tidak terjadi miskonsepsi di kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, waktu diskusi selesai, silahkan ya kelompok 1 menyampaikan bagaimana hasil diskusinya. Ya, tepat sekali ya. Ya, ban ini menjadi sangat penting karena dia adalah satu-satunya part dalam MotoGP ataupun mobil F1 yang menyentuh aspal atau jalan. Jadi disitulah gaya gesek berperan sangat penting sekali dalam balap MotoGP. Tapi ada yang belum terjawab ya. Terima kasih sekali pada kelompok 1 yang telah menyampaikan, dan kelompok-kelompok yang lain juga terima kasih saya sampaikan ya. Dan kelompok yang belum, harapannya lebih aktif lagi ya. Kalau misalkan bingung bisa bertanya ya kepada teman sejawatnya atau kepada saya ya. Tidak usah malu-malu, tidak mengapa. Oke. Tapi dari seluruh penyampaian tadi ada satu yang belum terjawab. Mengapa pada balap MotoGP ban yang dipilih itu pelontos, nggak ada rigi-riginya? Padahal kata kelompok 3 itu semakin permukaannya keras atau berigi-rigi maka gaya geseknya akan semakin besar. Tapi faktanya pada MotoGP banyak pelontos. Ayo, ada yang mau jawab? Nah, betul sekali. Jadi ketika ban itu pelontos, permukaan ban yang menyentuh aspal itu akan lebih luas, akan lebih banyak, sehingga gaya gesek yang dihasilkan itu akan lebih optimal begitu. Jadi beda ya dengan ketika kita menggunakan motor di jalan-jalan seperti biasa gitu ya. Oke, dari hasil diskusi yang telah disampaikan tadi, adakah teman-teman yang ingin memberikan evaluasi kepada kelompok lain terkait dengan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 2. Oh ya, benar. Jadi masalahnya itu terlalu umum ya. Ya, kelompok 2 terima kasih telah menyampaikan pendapatnya mengenai hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, jadi silahkan itu kelompok 4 diperhatikan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 2. Masalah yang diambil itu terlalu umum ya. Jadi tidak spesifik kepada gaya gesek. Karena kajian kita pada hari ini adalah gaya gesek, jadi harus lebih spesifik lagi ya. Oke ya, lain kali kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa. Oke. Sip. Untuk mengukur kemampuan kalian, silakan kalian lihat di belakang LKPD. Itu ada soal-soal ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, saya kasih waktu 20 menit ya. Soal-soal ini itu sangat mirip sekali dengan masalah-masalah yang tadi kalian kaji ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran pada siang hari ini. Saya tegaskan sekali lagi kepada siswa-siswa yang tadi ketika diskusi itu malu-malu untuk bertanya, untuk kedepannya jangan malu ya. Jadi nanti kita tahu, saya tahu mana kelompok yang kurang bisa dalam berdiskusi, sehingga nanti akan mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Dan untuk kelompok-kelompok yang sudah baik ditingkatkan lagi ya, kelompok tentornya dikompakkan lagi dan terus semangat begitu ya untuk belajar bersama-sama. Oke, tadi kesimpulannya apa?
Mas Rahmat, silahkan sebutkan dari pembelajaran pada siang hari ini. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat tentang gaya gesek tadi ya. Kesimpulan dari Mas Rahmat ini sudah sangat mewakili dari materi yang kalian pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, untuk pertemuan minggu depan silahkan disiapkan. Ini akan ada ulangan harian ya. Akan ada ulangan harian. Silahkan kalian belajar sesuai dengan kelompok sentornya masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Oke ya, terima kasih. Oke, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi demonstrasi untuk pembelajaran problem based learning ya. Jadi sintaknya tadi sudah saya jelaskan dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi ini. Silakan komen untuk kritik dan sarannya yang membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.